Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun di Abdul Rafiun Channel atau ARC. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang tes PPK, mengenal soal dan pembahasan untuk tes PPK itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut kepada pengenalan soal dan pembahasannya, perlu dulu saya sampaikan bahwa apa sih jenis tes yang akan diteskan di PPK ini, kemudian berapa butir soal yang diberikan, dan waktu yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, ini ada surat yang mengenai menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pendataan formasi guru P3K tahun 2021 untuk region Bali pada tanggal 10 sampai 12 Desember. Ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. Di poin ketiga, materi ujian dan jadwal persiapannya. Nah, saya di sini buat. Nah, tipe konten tesnya atau materi ujiannya yang pertama itu adalah kompetensi teknis. Ya, ini sesuai mapel masing-masing. Banyak butir soalnya ada 50 nomor, waktu yang diberikan adalah 60 menit. Kemudian tes bakat skolastik atau penalaran, itu ada 40 soal, waktu 60 menit juga. Nah, ini dua komponen ini diberi bobot 60%. Ya. Kemudian untuk konten manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis itu bobotnya 40%. Masing-masing untuk manajerial 30 soal, waktu 25 menit, sosiokultural 20 soal, 15 menit, pertanyaan wawancara 10 soal, itu waktu 10 menit. Jadi total waktunya itu ada 170 menit. Ya, tidak sampai 3 jam, ya, kurang 10 menit. Kemudian keterangan di sini ada ujian PPK berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar. Nah, tes seleksi kompetensi dasarnya itu yaitu tes intelijensi umum, wawasan kebangsaan, dan karakteristik pribadi. Itu semua tidak ada di tes P3K ini. Hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis saja yang ada. Oke, itu informasi awal yang bisa saya berikan untuk persiapan tes PPK ini. Langsung saja kita kepada soal, yang dimana yang akan kita bahas ini hanya dua bagian, yaitu sosiokultural dan manajerial. Untuk bagian yang lainnya itu saya akan berikan di video selanjutnya. Oke, kita mulai yang pertama, kemampuan sosiokultural. Nomor 1 yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu titik-titik. A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. E. Pembangunan sesuai kemampuan. Nah, ini yang perlu dilihat bahwa untuk sekarang ini pembangunan nasional itu tujuannya bukan lagi pembangunan bidang ekonomi, misalnya bidang sosial budaya, bukan lagi bidang misalnya pariwisata, tapi pembangunan nasional untuk Indonesia sekarang itu adalah pembangunan yang berbudaya. Jadi jawaban adalah D, pembangunan yang berbudaya. Lanjut untuk soal nomor 2. Tertib sosial merupakan titik-titik. A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Nah, dari kelima pilihan ini, yang dimaksud dengan tertib sosial itu adalah, nih jawabannya adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Ini merupakan tertib sosial, bukan suatu keadaan masyarakat, bukan pola perilaku, bukan norma-norma sosial. Ya.
tapi adalah upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Lanjut nomor 3, kebudayaan nasional Indonesia berlandasan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. Nah, intinya adalah landasan. Landasan biasanya setiap kegiatan atau organisasi atau apapun itu ya, landasan kita itu adalah selalu Undang-Undang Dasar 1945. Maka jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar 1945. Yang nomor 4, budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, E. Terbelakang. Nah, budaya lokal ya, seperti kita ketahui bahwa budaya lokal itu biasanya masih bersifat tradisional ya. Ya, ini contoh-contoh soal dari sosiokultural. Soal yang kelima, contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan poso ya, merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen, B. Perebutan kekuasaan, C. Perbedaan suku bangsa, D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat, E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. Jadi kita harus memperkaya wawasan kita juga. Nah, ini adalah konflik poso yang terjadi di awal-awal tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ini konflik poso itu terjadi, penyebabnya itu adalah perbedaan agama Islam dan Kristen. Jadi harus di soal sosiokultural ini memperkaya wawasan juga dengan melihat sejarah-sejarah atau konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi jawabannya adalah A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Oke, untuk sosiokultural ini seperti tadi gambaran soalnya, hanya 5 nomor yang saya berikan. Langsung saja kita ke bagian lain, yaitu kemampuan manajerial. Nah, seperti apa contoh soalnya? Silakan simak video berikut sampai selesai. Nah, nomor 1, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. E. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Yang namanya juga kemampuan manajerial, berarti yang akan diukur adalah cara atau kemampuan kita dalam memanage suatu organisasi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Ini yang tepat dan bijak ya. Jadi jawabannya D. Nomor 2, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Nah, jadi ini kemampuan kita mengambil keputusan dalam sistem manajerial. Jadi jawaban yang paling tepat dari kelima pilihan ini adalah B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Jadi tidak egois. Oke, nomor 3. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut
namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. E. Menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu. Nah, di kemampuan manajerial ini, jadi yang diukur juga adalah kejujuran kita, ya, anti korupsi, ya, anti suap di sini, kemudian harus fair. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Nomor 4, masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer adalah titik-titik. A. Masalah sistem dan prosedur kerja. B. Masalah teknologi yang selalu berubah. C. Masalah konsep dan perencanaan. D. Masalah manusia dan perilakunya. E. Masalah manusia dan keinginannya. Nah, yang paling vital dalam organisasi itu adalah subjeknya. Jadi orangnya yang melaksanakan atau menjalankan organisasi tersebut, ya. Sistem ini kan hasil dari subjek atau orangnya. Teknologi itu pun seperti itu. Nah, konsep dan perencanaan itu pula, ya, itu adalah yang dihasilkan dari subjeknya. Maka masalah yang paling vital biasanya dalam organisasi itu adalah ini, ya, masalah manusia dan perilakunya, bukan masalah manusia dan keinginannya. Karena perilaku dari manusia itu ada, misalnya oknum di organisasi tersebut yang malas, ada yang rajin, ada yang acuh tak acuh, dan sebagainya. Itu yang biasa menjadi kendala dari seorang manajer. Oke, jadi jawabannya D. Masalah manusia dan perilakunya. Nomor 5. Psikologi keorganisasian adalah ilmu yang membahas tentang titik-titik. A. Perilaku manusia berhubungan dengan manusia lain. B. Perilaku manusia untuk berproduksi. C. Perilaku manusia dalam berorganisasi. D. Perilaku manusia dalam masyarakat. E. Perilaku manusia dengan lingkungan. Nah, psikologi keorganisasian berarti ini kejiwaan dari organisasi yang dibahas itu adalah perilaku manusia dalam berorganisasi. Jadi jawabannya itu adalah C. Oke, demikian untuk dua kategori soal yang saya bahas pada kesempatan ini, yaitu sosiokultural dan manajerial. Nah, itulah tadi beberapa contoh soal dan pembahasannya, dan nanti soalnya pun akan berkisaran seperti yang saya berikan ini. Dukung terus channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar, serta nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya tentang berbagai macam pembahasan soal. Terima kasih, saya Abdul Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.